Assalamualaikum. Halo. Halo teman-teman. Selamat datang di channel Kang Irman RF. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bahagia selalu dan selalu ceria dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irman Ramdan Fauji dari channel Kang Irman RF. Saya di sini akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar konsep sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, dan self-development, pengembangan diri. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar konsep sumber daya manusia dengan bahasan topik tentang definisi sumber daya manusia. Apa sih definisi dari sumber daya manusia itu? Apakah teman-teman mengetahuinya? Apa itu definisinya? Sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik suatu institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncullah istilah baru di luar HR, Human Research, yaitu HC atau Human Capital. Di sini sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, bandingkan dengan portofolio investasi, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability, beban, atau cost. Di sini perspektif sumber daya manusia sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Definisi sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara mikro dan pengertian secara makro. Definisi sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sehingga secara menyeluruh, definisi sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Cukup sekian ya teman-teman, sampai jumpa di waktu selanjutnya untuk bersama-sama belajar. Semangat terus ya teman-teman, jangan pernah lelah untuk belajar ya teman-teman.